Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahar, azizil ghaffar, mudabbirul umuri, muqaddiril aqdar, mulijun nahari fil laili wa mulijil laili fil nahar, tafsiratu wa dhikra li ulil basairi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bima syahida biha ibaduhul mukhlisun al abrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula marilah kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Al-Mukarram al-Muhtaram ya anda Habib wa jamal habaib wa jamal syaraf syaraif. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kita mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita nyambung lagi pengajian rutin. Iya. Kemarin sambung dari Maulid. Intinya. Apakah masih ingat Maulid adakah? Iya. Kalau dulu Maulidnya rame. Jadi lihat Maulid itu habis bulan Maulid masih adakah? Kita merasa habis dah. Ya Rasulullah itu tidak ada terus diingat. Kita ingin mendapatkan syafaat beliau. Ya membaca barang maulid beliau. Tapi kekurangan kita itu. Tidak ada tuh karsaduk kita baca. Ada orang dulu mungkin membaca ada kerinduan dengan Rasulullah. Ya. Mari kita sambung pelajaran terdahulu. Kitab Nasail Ibad karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, syarah daripada Bayan al-Alfadhi Munabbihat al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karangan Syihabuddin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani. Kita bilang al-maqalatul hadiyata asyarata, pembahasan yang ke-11. An ba'dil hukama, daripada sebagian ahli hikmah. Oleh hikmah ini aulia, wali Allah. Man utiya hikmatan faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah ilmu hikmah, maka dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Iya. Mau dapat ilmu hikmah, ada caranya satu. Jangan banyak bepandir. Biasakan berdiam, insya Allah akan dapat ilmu hikmah. Karena kebanyakan kita nih berpandir kadang protes ya. Allah maunya ada begini, kita begini, akhirnya oh iya begitu. Allah mau. Iya. Kini kebanyakan kita protes duluan. Para aulia Allah, wali-wali Allah itu tidak protes, ridho. Iya. Apa yang diberikan udah diam. Karena itulah hamba tarkut tadbir, meninggalkan matur Allah. Wa syuhudu takdir, dia selalu mau menyaksikan inilah takdir Allah. Ya. Karena semua yang diberikan oleh Allah semua baik. Ajibtu, kata Rasulullah, kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'minin. Aku heran bagi orang mukmin itu. Iya. Kullu syai'in alaihi khairun. Semua atas orang mukmin itu baik. Orang mukmin itu semuanya baik. Diberi harta baik. Diberi fakir baik. Beri sehat baik. Sakit baik. Semua baik.
Diberi kayak berpahala, bersyukur. Diberi kemiskinan, sabar, berpahala. Diberikan sakit, sabar. Semuanya diberikan dan berpahala. Ini orang mukmin. Ya. Apa kata mereka ahli hikmah? La tahkiru dhunubat sigara. Jangan kalian remehkan dosa-dosa kecil itu. La ta'uduha sigaran, karena memang para wali itu tidak ada bilang saya kecil, itu tidak ada. Dosa bagi mereka itu tidak ada yang kecilnya. Kita aja yang mengatakan wah ini dosa kecil. Akhirnya meremehkan, gara-gara dianggap kecil diremehkan. Kadang dosa itu yang kita lupa. Allah sudah mengatakan, "Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah." Barang siapa beramal keburukan sekecil apapun zarah, dia akan lihat nanti karena dibalas. Ini yang bahayanya, karena kecil ini yang lupa, kada kelihatan. Iya, dianggap kita dosa tuh sudah ganal, nempiling orang baru nggak rasa dosa. Kadang menyambati orang kadang merasa berdosa. Nah itu dianggap biasa aja, kecil. Padahal di sisi Allah berat, besar. Ada yang dosa yang Allah tidak akan ngampuni kecuali selesai dulu. Dosa yang antara hambanya dengan hamba. Selesaikan duluan baru Allah. Jangan dianggap kecil. Idza asabatka idza aznabta dzamban sagirun fala tandur ila sigari walakin tandur ila man razaqal amma ila man adzabtahu. Apabila kamu berbuat kesalahan, dosa kecil kamu anggap, jangan pandang kecilnya, pandang dengan siapa kamu salah. Pandang dengan siapa kamu salah. Akhirnya kita anggap kecil, biasa saja, tidak bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Min alamat syaqawah arba'an nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudzah. Ciri orang yang celaka, orang yang lupa dosa terdahulu, padahal dosa itu tetap dipelihara oleh Allah, tidak diampuni. Ya. Kecuali orang yang bertobat. Wa yatubullahu ala man tab muttafaqun alaih. Allah mengampuni segala dosa bagi orang yang bertobat. Jadi banyak kita tobat aja, beruntung sudah. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Beruntung orang yang mendapatkan nanti buku amal ibadahnya banyak tulisan istighfar. Istighfar. Banyak aja sudah. Amalan kedosan yang repot-repot, salawat, istighfar, selesai. Selamat dunia akhirat. Allah janji dalam Al-Quran, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tiada akan mengadab mereka kalau engkau beserta mereka ya Rasulullah, kata Allah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka selalu istighfar. Kada bakal diturunkan adab. Ya. Kita lihat di belahan Indonesia sebelah timur ada yang banjir, ada yang Semeru, ya. Kenapa? Lupa dengan Rasulullah, lupa dengan zuriat Rasulullah, riwayat ada mengusir zuriat Rasulullah, apa saja. Allah turunkan bala. Fa innaha tatasyabu min ad-dunubil kibari. Ad-dunubal kibara. Karena bahwasanya yang kecil itu akan melahirkan yang besar. Dari kecil itu nanti jadi besar. Ya. La sigara ma'al israr, kata Rasulullah. Jadi jangan diremehkan. Rubbama yakunu ghadabullah ta'ala fi tilkal sigar. Barangkali murka Allah tuh yang kecil itu yang kita anggap remeh. Itu yang dimurka oleh Allah. Diriwayatkan sebelum zaman Rasulullah. Seorang ahli ibadah, seorang perempuan ahli ibadah mengurung kucing. Kucing dikurung, tidak dilepas, tidak dikasih makan. Mati. Dikira kucing saja. Wah, biasa aja. Atau binatang yang lain. Peliharaan burung, kada diberi makani. Baik dilepas. Berdosa. Wah, ada apa itu burung juga makhluk Allah. Dia. Jangan dianggap remeh. Kada beri makani,
lapas itu. Iya. Kalau dijual boleh lah guru. Asal yang mau memberi itu, yang mau nukar itu juga bagus juga. Iya. Memberi yang dijual juga, kalau anak sembelih itu. Nah yang guru harganya jutaan, nah siapa hakun itu. Iya. Kalau memang pelihara bagus-bagus. Dikasih makan, iya. Dirawat. Jangan dianggap itu remeh, kecil. Ya. Begitu juga kebaikan, jangan dianggap remeh. Wah, nyumbang 100 rupiah yang memberi orang. Barangkali itu yang dipandang Allah, Pak. Karena 100 itu kita gak ada sifat ria. Kalau sudah 1,5 juta maka menyumbang, Bang. Tapi kalau 1.000 itu menunjukkan, kayak betimbai gitu aja lagi. Iya. Kada ada rasa, kan Allah mandang itu pahalanya besar. Dilipat gandakan oleh Allah. 100.000 gini kita melirik terus. Nah, ya, karena kau jadi ikhlas kena. Ya, kalau jangan dianggap remeh. Idza asabatkan khairun yasirun fala tanzur ila sigari walakin tanzur ila man razaqaka. Kalau kamu ada dapat kebaikan sedikit, jangan pandang sedikitnya, tapi siapa yang ngasih kamu. Oke, sehingga kita bersyukur. Pada hakikatnya semua Allah ngasih rezeki itu. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sesuatu dengan kalian tuh nikmatin itu semua dari Allah. Iya. Apa aja nikmat itu. Jangan mencela. Memang kalau dilihat zahirnya bini pang memasak misalnya. Hambar. Makan, mengeluh. Hakikatnya Allah tuh yang ngasih. Kalau memang kada ketujuh jangan dimakan. Ini ngeluh tapi habis. Tambahi uyah kalau kurang kan begitu. Supaya apa? Bersyukurnya tambah dengan Allah nikmatnya. Iya. Ta'amu syukurin khairum min shaumi sabrin. Makan itu bersyukur lebih baik daripada puasa sabar. Kayak bukan puasa sabar sakit, pahut menahan lapar, melihati makanan terus melirik makanan, melirik itu puasa sabar itu. Lebih baik makan bersyukur sekalian banyak dapat pahala. Iya. Daripada terpaksa aja puasa. Tapi kalau puasanya syukur, nah itu ganal pahalanya. Ya. Nikmat yang sedikit itu kita pandang Allah. Kita aja memberi orang, misalnya orang itu ngeluh, dia kudu dibari sekalian. Begitu Allah. Nah, sifat Rasulullah itu bersyukur. Karena melihat semua hakikatnya nikmat itu Allah yang ngasih. Jangan mandang gitu nikmatnya, tapi pandang siapa yang ngasih. Beadablah sedikit. Iya. Sekali kita bersyukur Allah tambah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Sedikit aja tapi berkah, banyak tapi kada berkah, kada jadi apa-apa. Nah, karena yang kecil itu akan tumbuh yang besar. Dosa kecil itu kalau dibiarkan lamanya jadi besar. Maka latusanyatul asyarata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa itu kecil kalau dilakukan terus-menerus. Gawi tiap hari itu jadi gawi. Tambah ganal. Ya. Fa'inaha bil muadzabati alaiha ta'addu mumpatasiru kibar. Karena bosnya orang kalau merutinkan itu menjadi mengagungkannya. Sesuatu kalau dijadikan rutin, itu dihormatinya berarti. Biar mengagungkan, membesarkan itu dosa, terus dilakukan. Iya. Wa idan anha ala azmi istidamatiha. Dan juga bahwasanya kalau terus-menerus berarti ada keinginan untuk mengekalkannya, mengulang-ulangi. Syarat orang taubat tuh menyesal, ini kada. Jadilah tasiru kabiratan, jadilah dia akan jadi besar nantinya dosanya. Karena niatul mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Niatnya seseorang itu pada maksiat sudah. Niatnya adalah, oh iya.
Kata Rasul, innamal a'malu bin niyat. Hadisnya masyhur. Cuma hadisnya gharib. Gharib kenapa jadi gharib? Dikatakan karena yang meriwayatkan hadis ini cuma satu orang, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang lain gitu. Tidak ada. Cuma masyhur, semua sahabat tahu. Yang uniknya Sayyidina aja yang meriwayatkan. Innamal a'malu bin niyat. Diambil itibar, dipakai itu pekerjaan dapat pahala kalau dengan atau yang diberikan oleh Allah balasan kalau dengan niat. Iya. Niat itu tujuan. Niat itu tujuan. Kalau kada ada tujuan sampailah paket. Udah sampai kalau kita ngirim barang itu ada tuh alamatnya tuh, alamat tuh tulis sampai itu. Kalau tujuannya salah, hilang barang. Itu niat. Niat kita kalau niatnya Allah, sampai dengan Allah. Tapi kalau dengan makhluk, carikan Allah, jatuh jar Allah, ambil dengan situ. Ikam ke sana salah alamat ke sini. Niat ikam hagan orang aja, hagan manusia. Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, tuh ambil di sana. Itu fungsinya. Tujuannya kita kemana niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Bosnya tiap-tiap orang tuh apa yang dia niatkan. Semakin banyak diniatkan, semakin banyak pahala. Kadang satu pekerjaan pahalanya banyak karena niatnya banyak. Sampai-sampai Sayyidina Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengarang kitab niat nikah aja 50 niat. Kita mana ada berniat-niatan. Beliin lakas sudah. Tahu lagi sudah. Anak mangkat nikah tuh niat dulu. Ada kitab 50 niatnya. Apa di antaranya niat? Ikuti sunnah. Atau menambahi dzurriat, membanggakan Rasulullah. Cari dzurriat yang membanggakan Rasulullah. Jangan dzurriat yang kadang membanggakan Rasulullah. Ini ubahikum bil umama yaumal qiyamah. Aku nanti bangga karena banyak umat di hari kiamat. Banyak yang mana? Banyak nang membanggakan juga. Iya. Niat nikah menutup basar. Kadang melihat yang lain. Iya. Banyak niatnya. Siapa kita niat itu? Perbedaan kita dengan para wali itu niat saja. Mereka guring berpahala, makan berpahala, minum berpahala, kitanya makan guring gitu tupang sudah. Tidak ada niatnya. Guring kita berniat. Apa niatnya? Tidur, menutup mata supaya kada melihat yang dilarang, menutup tangan supaya kada mengganggu orang, menutup kuping daripada mendengar yang ini, menutup mulut daripada menyambat orang, menutup hati daripada berusangka dengan orang. Udah. Semua dapat pahalanya, guring dapat. Mudah-mudahan kita bangun malam untuk ibadah bisa bangun tidak ngantuk, dapat pahala. Makan juga itu dapat pahala. Kita makan sama aja dengan binatang makan juga. Tapi kada berniat. Itu menentukan kita hendak dapat pahalanya atau tidak. Perbedaan kita dengan mereka para wali tiap hari naik martabat mereka sampai dekat dengan Allah. Yang perbuatan yang tadi mubah biasa itu menjadikan ibadah takarrub mereka dengan Allah. Kita ibadah kadang ada sampai gara-gara kita lupa niatnya apa. Ini malikul mana wa man kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa hijrah kan dipakaikan di waktu itu hijrah. Tetapi Rasulullah menghabarkan itu bukan khas khusus hijrah tapi semua disnya umum semua ibadah. Barang siapa berhijrah dari dulu dari Mekah ke Madinah pindah hijrah. Terakhir Sayyidina Abbas tahun ke-8 waktu Fathul Mekah. Itu terakhir hijrah. Kata Rasulullah tidak ada lagi hijrah sekarang. Hijrahnya daripada keburukan kepada kebaikan. Hijrah. Barang siapa hijrahnya berpindahnya daripada keburukan kepada kebaikan ilallah wa rasulih dengan tujuannya Allah dan Rasul. Hijrah itu ilallah wa rasulih. Pahala hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Alamatnya pas. Aman kan hijrah tulid dunia usibuha. Barang siapa hijrahnya niatnya dunia dapat kalau Allah mau. Kata Allah dalam Al-Quran.
Mayyuridul ajilata. Barang siapa niatnya ajilata dunia, ajalna lahu, kami kasih lima nuridu, bagi sesuatu yang kami mau juga. Kalau kami kada mau ya kada dapat. Liman nuridu, dan bagi orang yang kami handaki juga. Kalau kami tidak menghendaki tidak bisa. Iya. Tsumma ja'alna jahannama, kemudian ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan baginya jahannama, neraka jahanam, yaslaha, memasuki akan neraka jahanam, madmuman madkhura, hina dan jauh daripada rahmat Allah. Cuma niat saja. Niat saja bila hendak dunia, ya Allah masuk jahanam kan. Ya. Kayak apa orang menggawi, niatnya aja sudah dapat, itu gen dunia. Dalam dunia aja tapi lupa akhirat. Orang dunia itu mazraatul akhirat, dunia itu tanaman untuk dapatkan akhirat. Ya. Para nabi ada yang kaya mereka, tapi kadang menutup kekayaan mereka dengan dekat dengan Allah. Nabi Sulaiman raja, tapi yang beliau makan hasil kerajinan tangan beliau. Jadi kita mau olah bakul itu tempat. Itu yang dimakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Daud bapaknya juga membuat baju rantai dijual untuk dimakan. Raja, ya, demam. Karena dia bilang, aku ini semuanya aku ambil deh. Dah. Sayyidina Umar jadi raja, Amirul Mukminin, kadang makan, kadang kada. Kasihan sahabat yang lain juga. Ya Amirul Mukminin, coba pangpian ambil tuh di Baitul Mal. Bapak dah orang ini sahabatnya dengan anak beliau Abdullah bin Umar. Ya Abdullah, bilangin abah tuh, ambil aja tuh di Baitul Mal, hutang dulu karena di awal bulan kalau gajian bayar. Nggih kan umpada. Bilang dengan Sayyidina Umar, ya abah, kata yang sobat pian itu, ambil aja dulu di Baitul Mal karena awal bulan baru bayar. Oh ya kan, boleh. Tapi aku syarat. Biasanya orang bersyarat itu yang utangi, ini kan ada yang berhutang bersyarat. Aku bersyarat kata saudara. Iya, apa? Bilanya ada yang menjamin umurku sampai awal bulan aku mau berhutang. Adakah yang jamin? Tidak ada yang jaminnya. Kalau kita udah usah aja sih Din, apa yang mau berhutang? Jangan yang jamin bayari ayo ha. Kalau pengen kadada mati kena ulun mau menjaminnya bayarakan. Ayo, ini ada deh hakun juga yang menjaminnya. Kalau ada jamin jangan sedikit berhutang gitu ya. Jangan terlalu hutang, bahaya. Yuk paruli syahidin kula dzambin ila dain, diampuni semua orang mati syahid tuh diampuni, mati syahid mati yang paling mulia, diampuni dosanya ke ila dain kecuali hutang. Nah, hutang tuh tahan dulu. Ada bayar ikan, ada urusan jar Allah. Gitu orang. Yang coba-coba, kadang kita keingatan hutang sedikit lewat ya. Ya, ditulis idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubuh. Tulis di sini jar Allah. Ulaikum tu berhutang, tulis. Itu Al-Qur'an. Jangan lenga-lenga itu hutang. Jangan lupa pada kalau kada berhutang kada bisi harta. Kenapa jual harta? Paling dipajang, tuh dia anak di lemari ditihi aja. Hutangnya mah kampus sing bayari. Iya kan? Ya, jangan beralasan kalau kada hutang kena kada dapat. Iya, kalau kita masih hidup kau bayari. Kalau mati siapa yang bayari? Iya. Jangan itu hutang. Bahaya. Ada seorang ulama, dua orang bersahabatnya, jangan sekung. Kalau ikam mati kena habari akulah, bari mimpi. Ya, ikam juga kalau berdahulu mati bari mimpi ayo. Mati salah seorangnya. Ditunggu sehari dua hari kada ada mimpi. Mereka itu cepat datang bari mau. Seminggu dua minggu kada ada. Lawas baru ada mimpi. Jar yang ini, kenapa ikam baru datang di mimpiku kayak apa kabar sana? Aku ditahan, dikurung. Kenapa? Kemarin tuh aku hendak bayar hutang. Sudah duitnya ku hendak di bawah bantal mati. Kada sempat.
tolong antarkan tuh ada di bawah bantal ke hutang dengan si Fulan, kasih sana. Oh iya kah? Iya. Pergi ke rumah, adakah di bawah bantal duit? Bantalnya itu dicoba lihat, cari, dilihat, oh ada. Kenapa? Aku mimpi si Din mintanya suruh kan antarkan dengan si Fulan tuh ada hutang dengan si Fulan, antar. Iya. Ulama pembesar pun takut. Iya. Yang banyak hutang Imam Abu Hanifah. Banyak sidin hutang. Kada hutang agan sidin. Imam Abu Hanifah kalau datang orang minta pasti dibari sidin. Bila kada diisi, berhutang sidin memberi orang. Ini luar biasa. Hakun sidin yang berhutang agan memberi orang. Akhirnya banyak hutang. Jadi ketika beliau mau meninggal, dia wasiatkan aja sidin yang memandikan aku si Fulan. Ada murid sidin, salah seorang murid sidin yang memandikan aku si Fulan. Ya, meninggal sidin dicari jauh orangnya tempat. Dihabari Abu Hanifah berwasiat pian yang memandikan. Oh iya, datang sini. Mayit Imam Abu Hanifah depan. Katanya, siapa yang ada sangkut paut hutang nih dengan Imam Abu Hanifah ke sini. Memang sidin kaya, murid yang paling kaya, tapi paham lawan guru. Iya. Ayo sini mana? Si Fulan. Nah, aku bayari semua tuh, sudah dibayar semua. Ada lagi? Tidak ada. Aku bulik ke sidin. Ini mandikan, ikam aja mandikan. Imam Abu Hanifah guru itu kada nyuruh aku mandikan, cuma nyuruh bayari hutang. Mandiakan ikam situ. Ini disuruh anak-anak beliau yang memandikan. Sidin datang, yang dikatakan Imam, si Fulan mandikan aku. Maksudnya membersihkan duluan nih utang habis sih. Nanggung. Bukan aku yang disuruh mandikan. Mandikan ikam aja. Ya si murid yang lain aja anak-anak sidin udah pulang. Ini. Iya. Makanya kita al-guru tuh hari meninggal. Takut nih siapa yang ada hutang, redakan atau mungkin aku bayarkan. Peguruan kan gitu. Kalau ada peguruan meninggal atau misalnya juriat baginda Rasulullah di bait Rasulullah meninggal. Ayo siapa ada yang sini aku bayarikan dulu. Sebagiannya kalau semua alhamdulillah bayarkan. Itu yang besar pahalanya. Kan utang. Ya. Wala kabirata ma'al istighfar. Kata Rasulullah, tidak ada dosa yang besar itu kecuali beserta istighfar. Sebesar apapun dosa, kalau istighfar habis, hilang. Jangan dibiarkan. Iya. Dosa pasti kita adalah berdosa, pasti. Kecuali para nabi dan rasul. Rasulullah aja mengajarkan, wallahi la astaghfirullah atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sungguhnya aku beristighfar dan bertobat pada tiap hari lebih daripada 70 kali. Rasulullah aja beristighfar. Kita Allah muji ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba ia yang selalu bertobat, itu paling baik kita. Karena orang paling jelek kan orang berdosa. Kita ada yang kosong daripada dosa. Tidak ada, berarti jelek semua kita. Kecuali para nabi dan rasul. Itu nabi rasul dipelihara, itu pun bertobat istighfar. Jadi sebaik-baik kita yang jelek ini orang yang bertobat. Ya. Betul bang, inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa. Takwa itu apa? Orang yang menjauhi daripada maksiat, dosa, itu yang takwa. Ya. Oh kena juga, tobat. Oh paling takwa, paling ibadah banyak. Tidak ada harganya kita ibadah kita. Dibanding nikmat Allah masih banyak nikmat Allah. Kalau itu dosa beribadah salah benar. Kita disuruh diperintahkan untuk amal ibadah. Amal ibadah dikerjakan. Tapi kita jauhi setidaknya perbuatan salah. Kalau salah juga tiap hari kita tidak tahu, beristighfar banyakin. Iya. Itu amalan yang paling bagus tuh. Mengaku dengan Allah. Supaya kena tempulu kita di dunia ini hendak dihapus, ditutupi oleh Allah. Kalau kada sempat dibuka kena di hadapan orang, semua makhluk dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman makhluk tuh lihat semua. Malunya luar biasa. Kalau malu di dunia masih bisa sembunyi, kalau di akhirat kayak apa malunya kita. Ya. At-taubatu bisyurut ya. Taubat itu dengan syarat-syaratnya. Fa inna taubatal tamhu asaral khati'ah. Taubat itu menghapus bekasnya. Ya, bekasnya dihapus. Kalau yang
ibadah itu kan kita berwudu kadang digugurkan kesalahan mata, telinga, tangan, kepala, kaki itu digugurkan. Tapi masih berbekas. Kalau orang tobat hilang tuh bekasnya sobat bersih. Iya. Kelihatan masih ada bekasnya nih. Gitu. Asarul khati'ah, bekas dari kesalahan itu hilang. Wa in kanat kabiran, sekalipun ada dia besar itu kesalahan itu. Rawahad al-hadis ad-Dailami Ibnu Abbas lakin bitaktim al-jumlatil akhirati anil ula. Qala tusalisata asyara. Tidak. Dikatakan humul arifu as-sana'u wa humul jahidu ad-du'a li'annahum al-arifu rabbah wa hamu jahidu nafsah. Dikatakan orang hamul arifu, kegelisahan orang arif billah, orang yang kenal dengan Allah itu nah, yang diutamakan, yang digelisahkan tujuh kesibukannya cuma sana muji aja Allah, itu yang penting. Karena memang tujuan mereka orang arif billah kenal dengan Allah, inginnya berdekat dengan Allah, cinta dengan Allah, tahunya muji aja. Karena mereka tujuannya Allah saja yang dipandang. Ini orang arif billah. Muradul arif billah, yang maksud dengan arif billah itu dengan asana memuji Allah atas puji Allah bijamil sifati, dengan semua sifatnya. Ini arif billah itu orang dekat yang bercinta-cinta dengan Allah. Makanya puji aja. Tidak ada yang kurangnya. Orang tuh kalau mau mencintai seseorang, kada terlihat itu yang keburukan. Puji terus. Begitu juga arif billah, orang yang mencintai Allah, tidak ada kekurangan. Biar diberi apa aja. Kalau orang sudah jarang, kalau cinta sudah melekat, tahi kucing, rasa tahi kucing juga ya, udah berubah bang. Kalau berubah tuh nah perlu mungkin perasaan kan dia terubah ke gara-gara corona kapan tuh. Iya. Kenapa jadi istilah itu ada? Berubah yang tadi kada nyaman jadi nyaman. Kalau sudah cinta. Iya. Kalau orang tuh kita anak santri itu. Duduk di mutolaah belajaran malam. Mati lampu kuriakan. Oh kuriakan. Ada yang ditempeling. Pak saking kurang munyaknya suara paling nyaring ditempeling. Plak. Ditempelin, ngamuk tuh santri, orang ajar siapa nih kalau kalau tahu ku balas sih kamu. Nih nyala lampu, guru dihiga rupanya, ayo, kira-kira apa aja gurunya balas kah? Ada. Kenapa mereka itu protes, ngomel? Karena kada kenal, kada tahu siapa yang bari. Diberi penyakit, protes itu ini ya. Sudah tahu hanya diam. Kenapa yang dipandang kita diam? Takut. Karena dipandangnya guru, ta'zim, mengagungkan guru, menghormati guru, terpaksa diam. Iya. Yeah. Ada juga orang yang duduk di ruangan atau di bioskop, mati lampu kuriakan. Pak. Tapaknya muntungnya. Ngomel, awas siapa karena nampak aku ini ku balas kena. Pas nyala lampu pacar dihiga napak nyaman ya nyaman apa maksud sakit juga Kenapa jadi begitu? Karena yang dilihatnya yang dikasihinya. Kalau yang dikasihinya ditapaknya pian tuh anak halus yang umur tuh 1/2 tahun. Iyalah. Pas rahatan mengikuti kini tapaknya muha abahnya pok. Balas ah. Dibalas juga. Dia apa Uma buntung dicium Uma buntungnya ya. Iya. Rasa angkat kini kami hinya kayak apa? Buntungnya kami cium diregap. Paling tertawa. Kenapa? Yang dicintai. Coba nah umur 10 tahun nampak. Apalagi umur 15 tahun nampak rumah bapaknya, ayo bisa pengayuh ke belakang tuh.
Kenapa? Kurang cintanya sudah. Kalau bayi itu cinta, apa aja diberi, senang. Orang arif billah itu cinta dengan Allah, apa aja diberi. Iya. Pujinya terus. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Keadaan itu kaya keadaan, miskin keadaan, sehat keadaan, sakit keadaan. Muji aja dia. Iya kalau. Itu muji. Karena cinta. Jadi kesibukannya cuma muji Allah saja. Ibadah dia muji, senang ibadahnya. Kada kerasaan, sholatnya 1000 rakaat. Kenapa? Tadi itu. Dengan Allah. Munajat semalaman kada guring duduk. Asyik aja duduk semalam. Sampai subuh kada kerasaan. Bependir dengan Allah munajat. Sampai nangis ada. Nah ini kenal. Amun kita. Jangankan gitu. Hanya setengah juz baca Quran. Dengan ngantuk liur benar. Iya kalau. Karena kada kenal. Ya tergantung kitanya. Bagaimana kita memandang Allah. Kalau pandangan kita ta'zim, kita berdiam. Kalau kita memandangkan cinta itu luar biasa. Tidak ada rasa lelah. Iya kalau tidak ada rasa yang susah. Karena orang tuh diberi penyakit para nabi. Nabi Ayub penyakit lama 18 tahun. Senang aja. Ini orang yang sedikin dengan Allah. Itu martabat sabar. Jadi sabar itu ada tingkatannya. Yang pertama tarkus syakwa. Meninggalkan mengeluh. Itu sabar tingkatan pertama. Kada mau ngeluh dapat diam aja. Itu martabat tingkatannya tingkatan tabi'in. Yang kemudian yang kedua lebih di atas yarda bil makdur. Ridha bil makdur. Ridha dengan ketentuan Allah. Diberikan senang hati. Tidak apa-apa. Kada lagi berdiam. Gembira aja. Kalau kita diberi orang yang kita cintai, diberi itu apa aja diterima. Ya kalau senang hati, mau banyak sedikit kan. Ridha maktur. Itu martabatnya zahidin, orang yang zuhud. Martabat yang ketiga orang sabar tuh mahabbatul ibtila, cinta ujian. Nah jangan itu kalau sampai kita ketujuh penyakitnya jangan. Ujian itu ketujuh mereka. Karena mereka tahu ujian itu akan martabatnya luar biasa. Ya. Kalau kena di akhirat sholat masih ditimbang. Ayo mana sahibu sholat, yang ahli sholat mana. Diletakkan timbangan di hadapan. Ditimbang sholatnya, puasa ditimbang, semua ditimbang. Dipanggil orang masaib, sahibul masaib, orang yang dapat musibah. Sini mana nih ke upah. Kada ditimbang apa? Mau ditimbang apanya? Orang musibah. Itu yang tidak pakai timbangan ditambah. Makanya mereka senang. Oh gajinya ganal orang musibah. Tapi sabar. Iya, dapat pahalanya besar. Jadi orang yang arif billah itu mulutnya selalu muji Allah. Iya, kada ada yang protes. Yang kedua hamuz zahidi ad-du'a. Iya. Kesibukan orang yang zuhud, arti zuhud ini memalingkan hatinya dari dunia ke akhirat. Itu zuhud. Ya. Memalingkan hatinya dari dunia ke akhirat. Kalau arif billah memalingkan hatinya dari makhluk kepada Allah. Itu arif billah. Jadi orang yang zuhud ini dunia sekedarnya, yang pentingnya dapat harta aku akan akhirat, dapat harta aku akhirat. Bukan namakan zuhud itu harus bajunya compang-camping ndak jua. Orang zuhud itu ada ke dada sama, dapatnya alhamdulillah, hilang ada apa-apa, sama aja ada ke dada sama. Itu orang zuhud. Yang mereka pentingkan akhirat, ndak penting cirinya. Kalau dia berimpak lebih dia suka daripada dia simpan, itu orang zuhud. Iya. Kalau kita maka iya kumpuli dulu. Ala kulli hal syukur niatnya apa itu saja. Tergantung nama amal bin niatnya apa. Kalau niatnya aku akan membangunin akan sekolahkan anak ini ibadah bagus. Dapat tergantung niat. Muzahidu kepentingan orang yang sibukannya orang yang zuhud itu doa saja.
Selamatkan ulun ya, selamatkan ulun, selamatkan itu ya. Minta. Iya. Karena tujuannya wal muradu mu'aridu anizaidi an al qadri hajat, dia berpaling daripada yang lebih daripada hajat. Hajat diambil, selebihnya kasih. Ini orang zuhud. Dia mau sekedar hajat dia. Kalau kita kada cukup-cukup. Ada lebih cukup, kada cukup-cukupnya. Sudah 7 turunan juga kada cukup juga masih. Iya. Kalau kan ibni Adam wa dia menjawabin atamana antakuna thaniyan. Kalau manusia itu punya satu tambang emas, dia cari lagi tambang berikutnya. Ya kalah. Coba lihat orang mendulang tuh, sekali mendulang dapat berlian nangka ini 30 karat. Tahu kada pernah melihat Jepang. Biar aja nyambat aja orang dulu nih. 30 karat berapa? Tahu. Harganya M mungkin, bahkan T. 30 ke atas sudah teh, kalau adanya M lagi sudah nunggu-nunggu gitu karatnya. Kira-kira wah dimakan sampai mati kedah habis tuh duit. Ampihan kah? Habis dapat istirahat kita yuk, ampihan kita mendulang. Enggak. Nah ini nang laki ada tuh nang bininya lagi. Cari lagi tuh. Padahal kalau dijual gitu, kawaduh diam. Mulai rumah gana santai. Ini kada. Nah ini sepasang ini ada lagi, cari lagi. Kada ampi Pak. Ya Allah. Jakanya tuh nyaman bang kalau kita dibunjuki dosa ya. Berenai ya sudah. Tapi itulah sifat. Ya, mementingkan. Padahal lebih pada kita kadar hajat. Minad dunya biqalbihi, berpaling dengan hatinya. Kalonya kada. Kalau udah takdir Allah udah bisa, tapi hatinya yang berpaling. Kita cerita nih, zuhudnya hati. Ada orang yang kaya tapi hatinya zuhud. Kaya orangnya. Tapi biasa aja melihat rumah beli ada orang minta barinya apa sudah. Karena memang tulisan Allah sebelumnya lahir ditulis Fulan bin Fulan kaya. Para kawalah sudah ditulis oleh Allah. Rezekinya sekian. Iya. Ada orang yang miskin tapi hatinya kada zuhud, hendak kayak orang terus, tapi sudah ditulis miskin terus, berjualan bangkrut terus. Ya, apa aja. Oleh orang yang begitu harusnya kedudukannya sabar. Ini kada keinginan hendak nang kayak orang, melihat orang kada bersyukur apa yang ada. Ini orang yang kaya banyak, ulama kayak guru sekumpul, kaya banyak duit, tapi hati sini bari-bari. Pernah ada Habib daerah Palu datang dengan Abuya almarhum yang membawa ini, yang bercerita ini langsung dari Habib. Aku ketemu dengan Abuya waktu duduk di rumah. Bib masih ini Bib, nih buka sidin tas, duit banyak, ambil pian terserah pian, ambil berapa aja ambil. Namun kita berpikir itulah, ambil aja terserah pian, siapa pian hendak ambil. Iya itu orang hatinya kedada. Kamu kita milik hitung dulu, ya kalau hati mereka itu orang yang zuhud. Bikal bihi doa, wahwa tadarru ilallah, tunduk kepada Allah, bisual dengan permintaan, sesuatu yang sesuatu yang di sisi Allah minal khair, daripada kebaikan. Kenapa? Sebab mereka itu doa. Sering berdoa, orang zuhud itu doa mintanya dengan Allah, yang dihiganya masalah dunia kada perlu, kada yakin mereka. Yakinlah ampun kita yang di tangan duit belum tentu bisa diambil orang. Di bank itu banyak kita tabung, duit kita lah belum tentu kalau banknya bangkrut. Duit kita hilang. Ada tahu? Oh iya. Ya disimpan di rumah, takutan pulang kalau kebakaran. Habis pulang duitnya. Sudah karena yang mikirkan ngalih duit kedada juga kita. Ngapain mikirkan deh. Li'anal hamul arif, karena bosnya kepentingan orang arif billah itu Rabbah, Tuhannya yang dituju. Jadi puji ajanya dengan Allah. Karena tujuannya memang Allah. La thawaba wala jannata, bukan pahala, bukan surga. Tujuan mereka arif billah. Karena kecintaannya. Kalau udah cinta dengan orangnya, nggak tahu lagi dia orang ini enggak. Ya, dengan makhluk ulahannya nggak ada lagi sudah. Bila orang tuh melihat wadai, masih melihat wadainya juga nyamannya siapa yang mulah. Kalau sudah tak lihat yang mau ulahnya orangnya bungas apa kadanya lagi meniti wadainya orangnya aja lagi. Tadi wadainya aja yang ketujuh makan wadai ini. Siapa orang mulah melihat. Wah,
Ini kalau hendak tuhuk makan wadahnya orangnya yang dienuan gitu. Supaya bola wadah itu harus di rumah. Melihat orangnya sudah. Yang kita melihat wadahnya. Kada perlu lagi kalau sudah orangnya ada. Dengan Allah makhluk kada perlu lagi. Itu memang tujuannya. Nah, kalau kita disuruh juga karena memang martabat ikhlas itu orang yang niatnya Allah dan yang di sisi Allah itu. Yang di sisi Allah pahala surga itu juga. Makanya Rasulullah nyuruh minta Allah menasulkan ridho kawal jannah. Itu minta surga. Wahai muzahidu, kepentingan orang yang zuhud itu nafsahu. Dirinya ini kepenting, yang penting dirinya selamat. Makanya dia banyak berdoa terus minta selamatkan dunia akhirat. Yang dipentingkan dirinya. Kalaunya orang arif bilang kada penting dirinya itu hilang sudah, yang penting Allah. Iya. Pertama kita tuh. Makanya mempanakkan tuh panak yang di samping kita dulu. Jangan terpengaruh. Anggaplah ke dada. Jadi beribadah tuh panakan yang ada di samping. Selain itu. Kalau sudah panah, kada melihat lagi orang, kada ada tujuan lagi orang macam-macam, baru mereka mempanahkan dirinya sendiri. Nya kada ada lagi. Semua Allah yang beri. Inya sendiri. Itu orang yang panafillah. Ya pertama mempanahkan makhluk dulu. Kita ini terlalu berhubungan dengan makhluk, tergantung dengan makhluk, anaknya dilihat makhluk, tasanuknya dengan makhluk. Kayak panah dengan Allah, makhluk aja kita kada kawa. Ayah, mereka itu sudah ada lagi makhluk yang mau kasih dah. Paling-paling akan makan, hajatnya sudah selesai, tinggalnya dengan Allah. Ai manfaatu nafsihi, mereka berdoa untuk manfaat dirinya selamat. Minat thawabi pahala wal jannati surga. Itu orang yang zuhud, minta pahala, yang di sisi Allah minta surga. Fafarqu baina himmatuhul hur wa man himmatuhu rabul sutur. Perbedaan antara orang itu orang yang keinginan hanya hendak merdeka beda dengan orang yang keinginannya diangkat Allah hijab dengan Allah. Iya. Ada ini yang orang zuhud keinginannya itu hur merdeka atau hur mananya beda dari itu yang dipinginkan. Kalau mereka tidak minta diangkatkan sutur dinding mereka itu dengan Allah. Di dalam dunia beribadah itu ada beberapa macam. Terbagi. Ulun contohkan di lapas. Tahu lapas lah. Tahu kalau penjara tuh. Di situ ada beberapa orang di dalamnya yang bekerja, begawi di dalam lapas. Ya. Ada yang di situ begawi lantaran takutan. Ya dipukul. Ya kalau di situ menabas, takutan. Ada juga yang begawi lantaran hendak bebas. Supaya dapat remisi, lakas bebas. Ya. Ada juga yang kada hendak keluar, kada hendak bebas. Adalah itu. Iya. Tuh sipir tuh. Begawi di situ juga tuh tukang jaga penjara tuh. Hendak lebih keluar pada penjara. Udah aku digawi yang mana aku? Mesti di situ sudah. Iya. Orang ini yang bekerja dia untuk mendapatkan bebas, hur, merdeka daripada itu penjara. Kalau yang begawi pertama kada bakal lepas pang ini karena kesalahan berat benar nih. Cuma yang penting lepas kurangi hukuman aja nih begawi supaya kada dihukum. Bila kada begawi dihukum catuk orang itu aja lepas dicatukan. Kalau terpikir bebas kada mungkin nih lawas lagi. Ini ada yang orang ringan mana begawi supaya wah ini para hari raya. Para 17 Agustus bisa dikeluarkan. Nah itu merdeka. Ada yang sipir-sipir kenyakun. Ika hendaklah keluar pada sini. Dah hendaknya. Kenapa? Aku nang cari gaji. Mereka inginnya mereka dapatkan itu bekerja di situ untuk naik martabat jadi kepala sipir. Jangan yang jadi sipir biasa aja. Kalau kau kepala penjaga penjara dapat gajinya tinggi. Yang gitu.
Begitu juga seorang hamba, ada yang beribadahnya karena takut neraka, ada yang untuk mendapatkan surga, ada yang bukan. Mengangkat martabatnya untuk Rabb Astar. Diangkat oleh Allah hijab, langsung lidat dengan Allah. Itu makam orang-orang yang arif billah. Jam 10 sudah. Al-maqalatul rabi'ata asyara wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan, atau ada pendapat yang tidak mutamat, ambillah pendapat mutamat, tinggalkan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya bagi kita, kampung kita, negeri kita. Allah jauhkan daripada segala bala bencana, dan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir, dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan, pelindungan pada guru-guru kita, para ulama kita, pada zuriat baginda Rasulullah daripada segala kejahatan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin kita. Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran melaksanakan ibadah dan jauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, anak keturunan kita, beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga Firdaus. Kurang lebihnya Allah mengampun, maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.